Haleluya, puji Tuhan, shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Anggi, di sini saya mau kembali bersaksi, menyampaikan pesan Tuhan yang kami terima tepatnya di tanggal 11 Juli 2022. Sudah lama saya tidak menyampaikan kesaksian tentang pesan-pesan Tuhan, dan sekarang saya mau menyampaikan kembali setiap pesan Tuhan. Sudah beberapa pesan yang kami terima dari bulan Juli kemarin sampai September ini, dan saya mau terus bersaksi menyampaikan setiap pesan Tuhan yang Tuhan telah sampaikan kepada kami, agar orang lain bisa mendengar kesaksian ini dan bertobat dan bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan di zaman akhir ini. Pesan Tuhan kali ini yang kami terima yaitu tentang cairan. Kalian tahu cairan itu apa? Kami juga sempat menanyakan ini kepada Tuhan sebelum kami menerima pesan Tuhan ini. Selama hampir sebulan lebih sebelum kami menerima pesan Tuhan ini, kami selalu berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan jawab doa kami saat kami bersama adik kami berdoa dalam mesbah doa keluarga, dan Tuhan nyatakan kepada kami tentang cairan itu. Dan saya juga mau menyampaikan kepada yang lain, terutama bagi yang sudah menerima cairan itu, agar kalian dapat mendengarnya tentang cairan itu dan bertobat dan bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Inilah pesan Tuhan yang akan saya bacakan. Saya memberi judul pesan ini, bertobatlah selagi masih ada kesempatan. Pesan ini kami terima di tanggal 11 Juli 2022. Saya bacakan. Aku mengasihi anak-anakku yang bersungguh-sungguh. Aku mengasihi semuanya. Aku mengasihi mereka. Akulah Yesus Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang harus dipuji, disembah dan dimuliakan. Akulah Yesus Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Akulah yang harus disembah dan ditinggikan. Akulah Yesus Tuhan. Aku selalu rindu kalian datang kepadaku, menyembahku di dalam roh dan kebenaran. Aku selalu rindu kehadiran kalian untuk datang sujud di hadapanku. Aku ingin selalu kalian hidup dekat di hadapanku. Semuanya telah digenapi. Waktunya telah digenapi. Sudah tiba saatnya anakku. Aku harus datang ke dunia ini. Sebab dunia ini semakin hancur. Kehidupan mereka sangat hancur. Mereka hidup di dalam dosa. Mereka hidup menjijikan. Aku membenci dosa-dosa mereka. Mereka sangat menjijikan. Hidup di dalam kuasa iblis setan. Kuasa iblis setan sedang melanda dunia ini. Mereka berkuasa atas dunia ini. Mereka berlomba-lomba menghancurkan anak Tuhan. Mereka memporak-porandakan semuanya. Mereka berusaha keras menarik anak-anakku untuk takluk lutut di hadapan mereka. Mereka adalah penguasa-penguasa dunia. Mereka adalah penguasa yang kejam. Mereka adalah iblis setan. Mereka akan memerintah atas dunia ini. Tidak lama lagi anakku, mereka akan memerintah. Antikris itu sedang bersiap-siap saat ini. Waktunya tidak lama lagi. Mereka adalah penguasa-penguasa dunia ini. Mereka adalah anak buah dari Lucifer, iblis malaikat yang jatuh itu. Mereka sedang merencanakan hal yang buruk bagi dunia ini. Mereka telah merencanakan segala-galanya. Jangan kalian tunduk atas mereka, sebab mereka ada dalam kuasa iblis setan. Mereka berkuasa memerintah atas dunia ini, sebab sudah tiba waktunya. Jangan kalian ikuti aturan mereka. Mereka dikuasai oleh iblis setan. Mereka akan bertekuk lutut kepada kuasa setan iblis Lucifer itu. Mereka akan menjadi antek-anteknya antikristus. Mereka sedang bersiap-siap untuk melakukan sesuatu hal yang buruk bagi dunia ini. Jangan kalian turuti aturan penguasa-penguasa itu. Mereka adalah anak buah iblis setan. Mereka adalah anak buah Lucifer. Mereka sedang bersiap-siap saat ini untuk merencanakan, untuk menyesatkan. Jangan kalian pernah tunduk atas penguasa dunia ini. Tunduklah kepadaku, Yesus Tuhan.
apapun yang kalian lakukan dan perbuat, bertanyalah terlebih dahulu kepadaku. Aku akan menerangi jalan kalian. Aku akan menuntun jalan kalian. Kalian harus hidup di dalam firman-Ku. Kalian harus hidup dalam kebenaran-Ku. Jangan kalian tunduk akan penguasa-penguasa ini, sebab mereka sesat. Mereka hamba mamon, mereka hamba uang. Mereka melakukan segala cara agar menyesatkan anak-anakku. Mereka adalah hamba iblis setan itu. Mereka hamba uang. Mereka ditipu dayakan oleh iblis setan. Mereka diiming-imingi oleh kekayaan, kekuasaan dunia ini. Sebab penguasa-penguasa itu akan bersiap-siap menyesatkan anak-anakku. Kalian harus menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Ikutilah firman-Ku. Mereka yang menyuruh mereka menerima cairan itu adalah perbuatan antikris. Antikris sedang bekerja saat ini. Cairan itu adalah buatan antikris. Cairan itu adalah perbuatan iblis. Mereka sedang menguji coba kalian. Mereka sedang merencanakan kepada kalian agar kalian tunduk di hadapan mereka. Tapi kalian jangan takut akan apapun juga. Aku telah memateraikan kalian. Darah kalian telah kusucikan dan kukuduskan. Cairan itu mengalir dalam tubuh kalian. Tapi aku telah menghancurkannya dengan kuasa darahku yang kudus. Sebelumnya saya mau ngasih tahu, karena sebelum kami menerima pesan Tuhan ini, tahun lalu kami sudah menerima cairan itu tanpa kami sadari, tanpa kami ketahui. Dan pertama kali saya menerima pesan Tuhan itu di bulan Mei 2022 ini. Jadi Tuhan nyatakan kepada kami bahwa cairan itu yang sebenarnya itu ada dalam kuasa iblis setan. Dan di awal tahun 2022 kami mulai bertobat dan kami mulai bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan Tuhan mulai nyatakan pesan-pesannya itu pertama kali di bulan Mei 2022. Tuhan menyampaikan pesannya kepada kami tentang akhir zaman. Dan setelah kami tahu tentang cairan itu, kami tidak akan menerima cairan itu lagi. Jadi bagi mereka, bagi kalian yang telah menerima cairan itu, bertobat, minta pengampunan kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni kalian, Tuhan akan menetralkan darah kalian, karena telah mengandung cairan itu, sama seperti yang kami alami, dan pintu kemurahan Tuhan itu masih terbuka. Dan saya percaya pengampunan Tuhan masih ada bagi kita semua. Saya lanjut kembali membacakan pesan Tuhan. Aku tahu banyak yang bertanya padamu, Anggi, tentang cairan itu. Benar, cairan itu adalah dari antikris itu sendiri. Tetapi aku menghancurkannya. Mereka yang memakai tanda antikris itu mereka berubah. Mereka seperti binatang di dalam dunia roh. Tapi aku meluputkan anak-anakku yang sudah menerima tanda itu. Sebab kalian saat itu jauh daripadaku. Kalian tidak bertanya terlebih dahulu kepada aku tentang cairan itu. Mereka sedang menguji coba untuk menerapkan tanda yang sesungguhnya. Saat ini belum, cairan itu belum. Tetapi mereka telah memakai tanda antikris itu. Tetapi pintuku masih terbuka. Aku mengampuni mereka yang menerima cairan itu. Cairan itu adalah rencana iblis setan. Mereka akan melakukannya seperti itu juga saat aku datang. Masa antikris itu datang saat aku telah datang, bukan saat aku belum datang. Antikris itu akan muncul saat aku menjemput anak-anakku. Tidak lama lagi. Bukan saat ini, belum saatnya. Itu semua hanya uji coba. Tetapi ada kuasa iblis setan dalam cairan itu. Sehingga kalian dibuat jauh daripadaku dan tunduk atas penguasa-penguasa dunia ini. Jangan kalian tunduk kepada mereka. Penguasa-penguasa saat ini ada dalam kuasa iblis setan. Mereka dikuasai oleh antikris-antikris itu. Mereka yang sudah menerima cairan itu harus bertobat. Harus datang kepadaku. Aku sendiri yang akan menyucikan tubuh mereka. Aku sendiri yang akan mengubahkan mereka. Saat ini memang belum. Tetapi cairan itu ada kuasa iblis, ada kuasa setan. Kalian harus bersungguh-sungguh meminta ampunlah kepadaku. Sebab
Kalian tidak percaya kepadaku. Kalian tidak mencariku terlebih dahulu. Kalian tidak bertanya terlebih dahulu kepadaku. Kalian begitu ceroboh dan bodoh. Kalian menerima cairan itu. Kalian bodoh sekali. Itu adalah perbuatan iblis setan. Mereka merencanakannya agar anak-anakku jatuh dan tunduk atas mereka. Sebab saat waktunya tiba, apabila mereka yang menerima tanda oleh antikris itu, tanda, bukan saat ini, belum cairan itu belum, tapi tanda itu akan diberikan pada masa antikris itu. Tanda itu berkuasa. Mereka yang sudah menerima tanda itu, tidak ada lagi pengampunan bagi mereka. Mereka akan disesatkan oleh iblis dan setan itu. Mereka sedang bersiap-siap saat ini. Jangan kalian menerima apapun lagi dari penguasa apapun di dunia ini. Aku telah menyucikan kalian. Aku telah memateraikan kalian. Kalian tidak usah takut akan omongan orang. Aku menjamah kalian. Darahku yang kudus mengalir atas tubuh kalian, sebab kalian bersungguh-sungguh di hadapanku. Aku telah menyucikan tubuh kalian. Kalian tidak menerima tanda antikris itu lagi. Tanda antikris itu, cairan itu tidak berkuasa lagi atas kalian. Darah kalian telah dibersihkan. Kalian telah disucikan. Aku menyucikan tubuh kalian, sebab kalian adalah tubuh bait Allah. Kalian harus kudus, jangan menerima apapun. Sebab di dalam cairan itu ada kuasanya. Kuasa iblis setan yang menyesatkan. Kalian harus bertanya terlebih dahulu kepadaku dan memohon petunjuk kepadaku. Tapi saat ini belum terlambat. Mereka yang sudah menerima cairan itu, mereka harus berdoa dan bersungguh-sungguh di hadapanku. Agar aku melepaskan belenggu iblis itu yang telah mengikat kepada mereka. Yang telah menerima tanda antikris itu. Tetapi tanda yang sesungguhnya akan datang. Tanda itu, bilangan binatang itu, akan datang di dunia ini. Itulah tanda sesungguhnya. Saat ini hanyalah uji coba mereka. Tetapi di dalam cairan itu ada kuasanya. Kalian harus bersungguh-sungguh di dalamku. Kalian harus sujud di hadapanku. Kalian harus menyembahku di bawah kakiku, memohon pengampunan daripadaku. Aku akan menetralkan segalanya, sebab tubuh kalian adalah baitku. Aku membersihkan segala racun-racun iblis setan itu di dalam tubuh kalian yang mengalir. Aku menghapuskan segalanya. Aku telah menyucikan darah kalian dengan kuasa darahku yang kudus. Darahku yang tercurah di Kalvari membasuh kalian, memulihkan kalian. Jangan kalian turuti penguasa-penguasa ini, sebab penguasa-penguasa dunia sekarang akan masuk di bawah pimpinan antikris. Bertobatlah semuanya yang telah menerima cairan itu. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Sebab akan tiba saatnya. Tiba saatnya. Saat masa itu tiba. Mereka yang telah menerima tanda itu tidak ada lagi pengampunan. Tidak ada lagi pengampunan bagi mereka yang tertinggal pada saat itu. Saat aku datang menjemput anak-anakku. Anak-anakku yang telah dimaterai oleh darahku yang kudus akan terangkat bersamaku di awan-awan, dan mereka yang tertinggal akan dipaksa untuk menerima tanda bilangan binatang itu. Mereka sedang merencanakannya saat ini. Mereka akan memaksa kalian yang tertinggal saat itu untuk menggunakan tanda itu. Tanda itu sudah dibuat, mereka sedang merencanakan segalanya. Penguasa-penguasa itu ada di dalam kuasa Lucifer. Antikris itu ada dalam kuasanya. Antikris itu sedang berkuasa dan penguasa-penguasa dunia itu dipakai oleh mereka untuk menyesatkan rakyat-rakyatnya. Jangan tunduk akan apapun juga. Mereka akan dipaksa untuk menerima tanda itu. Jangan kalian mengikuti penguasa-penguasa saat ini. Penguasa-penguasa ini sangat sesat. Mereka sesat. Mereka dikuasai oleh iblis dan setan. Lucifer itu telah bekerja di dunia ini untuk menyesatkan anak-anakku. Kalian harus bersungguh-sungguh di hadapanku. Aku telah menyucikan kalian. Aku telah menghapuskan dosa-dosa kalian. Kalian harus bersungguh-sungguh di hadapanku. Apapun yang kalian perbuat, lakukan
kalian harus memohon petunjukku terlebih dahulu. Sebab iblis setan sedang merencanakan hal-hal yang buruk bagi anak-anakku. Iblis setan itu sedang menyesatkan anak-anakku agar terbiasa untuk menuruti penguasa-penguasa dunia ini. Mereka akan tunduk kepada penguasa-penguasa dunia ini. Mereka yang hidup jauh daripadaku akan bertekuk lutut di atas pimpinan penguasa-penguasa saat ini. Sebab mereka bodoh, mereka jauh daripadaku. Mereka tidak mau bertanya terlebih dahulu kepadaku. Aku, Yesus Tuhan, akan menyertai jalan kalian. Jangan takut, bahkan mereka yang belum menerima cairan itu. Jika mereka tidak bersungguh-sungguh di hadapanku, mereka akan tertinggal. Mereka yang sering menghina, mengolok, menghakimi, mereka juga akan tertinggal jika mereka tidak bersungguh-sungguh. Sebab cairan itu belum tandanya. Nanti, tetapi saat ini iblis sedang menguji coba segalanya. Itu ada kuasa iblis setan. Kalian harus bersungguh-sungguh dan memohon pengampunan daripadaku. Aku akan menyucikan kalian. Aku akan membersihkan darah kalian dengan darahku yang kudus. Aku akan memateraikan mereka yang sudah menerima cairan itu, asalkan mereka bersungguh-sungguh di hadapanku. Aku akan menyucikan mereka semuanya. Aku akan mengubahkan semuanya. Mereka harus bertobat. Begitupun juga mereka yang belum menerima cairan itu. Mereka harus bersungguh-sungguh. Bukan cairan itu yang memisahkan, menyelamatkan. Tetapi karena kasih kemurahanku, pintu pengampunanku saat ini masih ada dan terbuka tinggal sedikit lagi. Tidak lama lagi. Saat ini kesempatan bagi semua orang untuk datang kepadaku. Kalian harus bertobat. Kalian harus meminta kepadaku pengampunan. Aku akan mengampuni kalian, sebab kalian ceroboh. Kalian tidak bersungguh-sungguh kepadaku pada saat itu. Kalian jauh daripadaku. Mereka yang jauh daripadaku tidak akan kuperingatkan. Tetapi mereka yang hidup dekat kepadaku akan kuperingatkan selalu. Sebab hanya orang-orang yang bersungguh-sungguh saja kepadaku yang dapat mendengarkan suaraku. Mereka yang tidak mau menyembahku siang dan malam, mereka sangat jauh daripadaku, sehingga mereka jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam penguasa-penguasa ini. Penguasa-penguasa saat ini sangat licik, mereka sangat licik, mereka dikuasai iblis dan setan. Aku mengampuni kalian. Aku telah memateraikan kalian dengan darahku yang kudus. Tidak ada kuasa iblis dan setan dalam hidup kalian. Kalian akan kupakai menjadi alatku. Tidak mungkin kalau aku memakai kalian, aku tidak menjamah kalian. Pasti kujamah, pasti kuubahkan kalian. Sebab aku melihat kalian. Hati kalian yang bersungguh-sungguh di hadapanku. Itulah yang paling terutama, paling penting. Kalian mau bertobat, bersungguh-sungguh di hadapanku. Sebab ini adalah zaman akhir. Tidak lama lagi aku datang. Tidak lama lagi aku datang. Aku akan selalu memberitahukan kepada kalian jika kalian bersungguh-sungguh di hadapanku. Aku akan selalu berbicara kepada kalian jika kalian selalu bertanya kepadaku dan memohon petunjuk kepadaku. Takkan kubiarkan anakku jatuh dan terlepas jauh daripadaku. Kalau kalian hidup berkenan di hadapanku, hidup kudus di hadapanku, aku tidak akan biarkan iblis setan mencengkeram kalian. Tidak akan pernah. Aku telah memateraikan kalian dengan darahku yang kudus. Aku akan memakai kalian menjadi saksi-saksiku. Aku ingin semua orang diselamatkan. Aku ingin semua orang bertobat, sebab waktunya akan tiba tidak lama lagi, tidak lama lagi. Tidak lama lagi aku datang dan menjemput semuanya yang masih hidup saat ini untuk naik bersamaku. Aku akan datang segera tidak lama lagi. Waktunya telah digenapi. Tunduklah kepadaku Yesus Kristus Tuhan. Masuklah dalam hadiratku. Aku akan memberitahukan kepada kalian apapun yang harus kalian lakukan itu. Kalian harus bertanya terlebih dahulu kepadaku dan memohon izin kepadaku. Sebab akulah yang berkuasa atas segalanya. Aku berkuasa atas bumi dan sorga ini. Belum saatnya. Tetapi akan tiba saatnya masa antikris itu. Mereka akan muncul dan menampakkan diri mereka. Mereka akan terang-terangan menampakkan diri mereka sebagai antikris. Antikris yang membenciku,
yang tidak menyukakanku. Mereka membenciku sebab mereka adalah iblis dan setan. Mereka sangat membenciku. Dan mereka mau menyesatkan anak-anakku. Mereka akan memerintah atas dunia ini dan menyesatkan anak-anakku. Tetapi kalian jangan takut, sebab kalian tidak akan ada pada masa itu. Kalian akan terangkat terlebih dahulu. Setelah aku datang, barulah masa antikris itu muncul. Pemimpin antikris itu akan muncul tidak lama lagi, tidak lama lagi. Tetapi aku harus datang terlebih dahulu, menjemput anak-anakku yang telah kumatrai, yang telah kusucikan, yang telah kuhapuskan segala dosanya, yang telah memakai jubah kemuliaanku, yang telah memakai baju kemuliaanku, yang hidup kudus, yang hidup berkenan, yang selalu datang memuji dan menyembahku, yang selalu membaca firman-Ku. Bacalah firman-Ku selalu. Janganlah kalian hidup di dalam dosa. Jangan kalian tunduk akan dunia ini. Bacalah firman-Ku setiap hari. Kalian harus mengikuti setiap perkataan firman-Ku. Firman-Ku itu adalah suaraku, kebenaran-Ku. Hidup kalian ditentukan oleh firman-Ku. Kalian harus mengikuti firman-Ku agar kalian hidup di dalamku. Perkataan-perkataanku ada banyak di dalam firman-Ku. Itulah yang menjadi penuntun langkah kalian, menjadi kekuatan bagi kalian. Kalian harus bersungguh-sungguh sebab waktunya telah tiba. Tidak lama lagi, tidak lama lagi. Aku akan memberkati mereka, semua yang bersungguh-sungguh datang kepadaku. Aku akan memberkati mereka semuanya, sebab waktunya telah tiba. Tidak lama lagi, anakku. Tidak lama lagi, aku akan menjemput kalian semua. Aku sudah sangat rindu, sudah sangat rindu. Aku rindu semuanya berkumpul di dalam kerajaan sorgaku. Aku rindu kalian harus bersamaku. Sebab dunia ini ada dalam kuasa iblis setan. Mereka berkuasa. Kalian harus bersungguh-sungguh datang kepadaku. Tidak lama lagi, tiba saatnya. Aku akan menyertai jalan kalian, menuntun kalian agar semakin kudus dan taat di hadapanku. Asal kalian bersungguh-sungguh di hadapanku. Sebab kalau kalian jauh daripadaku, rohku juga tidak akan ada pada kalian. Rohku akan pergi daripada kalian. Kalian harus bersungguh-sungguh di hadapanku. Biarlah api Roh Kudusku senantiasa membakar hati jiwa kalian, agar kalian terus bertekun di hadapanku. Jangan kalian hidup di dalam duniawi ini. Jangan hidup di dalam dosa. Jangan hidup mengikuti aturan-aturan penguasa-penguasa dunia saat ini. Sebab mereka akan dipakai oleh Lucifer, iblis dan setan itu, untuk menjadi pengikut-pengikut mereka. Mereka akan memimpin setiap negara, setiap bangsa ini. Mereka akan bersatu memimpin semuanya untuk menyesatkan anak-anakku. Sebab waktunya telah tiba. Tidak lama lagi aku datang. Kalian harus kudus, kalian harus suci, kalian harus bijaksana, kalian harus hidup berkenan di hadapanku. Waktunya telah tiba. Bertobatlah, bertobatlah. Bahkan yang telah jauh daripadaku, kalian harus bertobat. Kalian harus bersungguh-sungguh di hadapanku. Waktunya telah tiba, tidak lama lagi. Bertobatlah, bertobatlah. Aku akan datang. Tidak lama lagi, aku akan datang menjemput kalian. Kalian tidak akan menyangka kedatanganku. Kalian akan kaget, kalian akan tercengang. Tetapi anak-anakku yang bersungguh-sungguh di hadapanku akan naik terangkat bersamaku. Aku akan mengangkat kalian semuanya, sehingga tidak ada satupun dari kalian yang binasa. Asalkan kalian bersungguh-sungguh di hadapanku. Asalkan kalian datang memuji dan menyembahku setiap waktu. Asalkan kalian hidup kudus dan berkenan di hadapanku. Sebab waktunya telah tiba. Tidak semua akan terangkat. Tidak semua akan bersamaku. Sebab mereka yang tertinggal itu adalah orang-orang yang hidup di dalam duniawi, yang hidup sesuai dengan kesukaan hati mereka. Mereka tidak pernah mencari firman-Ku. Mereka tidak mencari hadirat-Ku. Mereka sesat. Mereka hidup dalam kuasa kedagingan, dalam kuasa iblis setan. Mereka begitu sesat sehingga mereka tidak pernah mendengarkan suaraku. Mereka tidak bersungguh-sungguh di hadapanku, sebab mereka jauh daripadaku. Mereka tidak biasa mendengarkan suaraku, sebab mereka hidup tidak berkenan di hadapanku.
Kalian harus menyembahku di dalam roh dan kebenaran. Itulah yang akan menuntun kalian. Tidak lama lagi aku datang. Tidak lama lagi. Sebab waktunya telah tiba, anak-anakku. Waktunya akan segera tiba, tidak lama lagi. Aku sedang bersiap-siap, menunggu jumlah kalian, menunggu waktu yang tepat itu, waktu yang sudah ditentukan itu. Aku menunggu sebab masih banyak yang tersesat, masih banyak yang jauh daripadaku. Aku memberi kesempatan agar jumlah yang harus kukumpulkan itu tergenapi. Aku mengasihi mereka semua, tetapi mereka jauh daripadaku. Aku tidak membatasi siapapun datang kepadaku, tetapi mereka begitu bebal dan keras hati. Mereka tidak mau bersungguh-sungguh di hadapanku. Aku ingin semuanya selamat, tetapi mereka hidup tidak berkenan kepadaku. Aku mau kalian selalu datang sujud menyembahku, di bawah kakiku, menaikkan pujian, penyembahan bagiku. Yesus Tuhan, aku yang bertahta, aku yang berkuasa di bumi dan di sorga. Aku ada di dalam puji-pujian, aku ada di dalam penyembahan kalian. Hadiratku memenuhi kalian senantiasa. Jikalau kalian selalu datang kepada aku menaikkan pujian penyembahan bagiku, aku berkuasa atas segalanya. Akulah Yesus Tuhan. Datanglah kepada aku selagi masih ada waktu. Datanglah menyembahku selagi masih ada kesempatan. Karena pintu itu akan segera ditutup tidak lama lagi. Pintu itu akan tertutup dan tidak ada lagi kesempatan bagi mereka yang tertinggal. Sebab pengampunanku telah selesai. Aku akan menutupnya dan pintu itu tidak akan terbuka lagi. Sebab masa itu akan selesai. Dan aku akan menjemput kalian semua untuk masuk dan tinggal bersama-samaku. Mereka yang tertinggal akan binasa. Mereka ada dalam kuasa iblis setan. Mereka ada dalam kuasa antikris. Antikris itu benar-benar nyata. Mereka hanya menunggu waktu. Menunggu waktu saja untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan. Sebab firmanku harus digenapi. Tidak lama lagi. Jangan kalian takut. Aku menyertai kalian. Jangan kalian bimbang. Jangan kalian ragu. Datanglah selalu menyembahku. Datanglah selalu memujiku. Datanglah selalu membaca firmanku dan mendengarkan suaraku. Biarlah hidup kalian senantiasa dipimpin oleh hadiratku. Roh Kudus ada bersama dengan kalian. Aku akan ada bersama kalian dan menyertai setiap langkah kalian. Jangan kalian bimbang dan ragu. Akulah Yesus Tuhan. Aku memberkati hidup kalian. Aku menyertai kalian. Kalian adalah milikku. Kalian adalah anak-anakku. Aku telah memateraikan kalian dengan darahku yang kudus. Jangan takut akan perkataan orang. Akulah yang menghakimi. Akulah yang berkuasa, bukan mereka. Hukumku ada padaku. Mereka tidak berkuasa untuk menghakimi siapapun, sebab mereka bukan Tuhan. Aku melihat setiap hati yang bersungguh-sungguh kepadaku. Aku masih membuka pintu pertobatan itu dan mengampuni mereka yang sudah salah jalan, yang sudah salah arah. Aku mengampuni mereka semuanya. Tetapi apabila masa antikris itu datang, tidak ada lagi pengampunan bagi mereka yang tertinggal dan yang menerima tanda antikris itu. Tidak akan ada lagi pengampunan. Mereka yang sudah menyangkal aku, mereka yang sudah menyembah patung berhala tanda binatang itu akan binasa. Mereka akan masuk ke dalam lautan apiku bersama iblis dan setan. Mereka yang menerima tanda itu akan binasa. Sebab mereka telah menjualku. Mereka telah menyangkalku. Mereka telah memilih untuk tidak disiksa, untuk tidak disakiti pada saat itu, sehingga mereka meninggalkan aku dan tidak mau mempertahankan imannya kepadaku. Mereka menerima tanda antikris, tanda bilangan binatang itu, sehingga mereka akan binasa. Waktunya telah tiba, sudah saatnya. Aku tidak berlama-lama lagi. Jangan kalian ikuti penguasa-penguasa dunia sekarang. Mereka sesat, mereka hamba uang, mereka hamba mamon. Mereka akan dipakai oleh antikris untuk memerintah dunia ini. Jangan ikuti mereka. Bukankah aku yang memelihara kalian? Bukankah aku yang memberkati kalian? Kalian tidak akan hidup sengsara, sebab akulah yang memelihara kalian. Jangan takut akan apapun juga. Datanglah dan berserulah kepadaku setiap saat.
Aku yang akan menerangi jalan kalian. Aku yang akan memberkati. Aku yang akan menyertai kalian. Jangan takut akan apapun juga. Aku akan bersama kalian sampai aku datang. Akulah Yesus Tuhan. Datanglah selalu menyembahku. Hanya itu yang kuminta. Aku hanya ingin kalian menyembahku, itu saja. Aku tidak meminta apapun dari kalian. Aku hanya meminta kalian datang tersungkur di bawah kakiku dan menyembahku dengan segenap hati kalian. Hanya itu yang kuminta daripada kalian. Hanya hati yang hancur itu yang kurindukan. Hati yang selalu berseru kepadaku, itu yang kurindukan. Hati yang ingin selalu dekat kepadaku, itulah yang kurindukan. Aku akan bersama dengan kalian jika kalian terus memujiku, mencariku, dan menyembahku. Aku tidak pernah jauh, tetapi kalianlah yang jauh. Aku selalu ada bersama dengan kalian. Aku selalu dekat dengan kalian. Tetapi kalianlah yang menjauh, bukan aku yang menjauh. Sebab kalian mementingkan hal-hal duniawi. Kalian lebih mementingkan kehidupan kalian daripada datang kepadaku. Aku hanya meminta waktu yang sedikit, tetapi kalian hanya memberi waktu sisa kalian kepadaku. Kalian tidak pernah memprioritaskan aku. Kalian tidak pernah mengutamakan aku. Padahal akulah yang menciptakan kalian. Akulah yang membentuk kalian. Akulah yang memberi nafas kehidupan kepada kalian. Tetapi kalian manusia-manusia mendukakan hatiku. Mendukakan hatiku. Kalian lebih cinta dunia ini. Kalian lebih cinta akan kehidupan kalian daripada mencariku. Hidup kalian itu hanya sementara. Umur kalian itu tidak lama, hanya sementara. Di dunia ini, kalian hanya lewat sebentar di dunia ini. Kehidupan abadi. Kehidupan yang abadi itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kalian harus bersungguh-sungguh agar kalian bisa masuk ke dalam kerajaan surgaku. Aku telah berkorban di kayu salib. Jangan kalian sia-siakan pengorbananku itu dengan dosa-dosa kalian. Aku akan datang segera, tidak lama lagi. Bersiap-siaplah, bersungguh-sungguhlah, bersaksilah demi namaku, agar semakin banyak yang mendengar berita tentang kedatanganku, agar mereka bertobat di hadapanku. Aku Yesus Tuhan Allah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang layak dipuji dan disembah, Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Akulah Yesus Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang maha tinggi. Aku yang harus dipuji, disembah, dan ditinggikan, sebab akulah Tuhan, akulah Allah, aku yang menciptakan seisi dunia ini, aku yang membentuk segalanya. Kalian harus datang kepadaku dan mencariku setiap waktu, sebab waktunya telah tiba. Tidak lama lagi, tidak lama lagi. Aku datang segera. Aku menyertai kalian sampai masa kesudahannya. Haleluya, puji Tuhan. Itulah pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami di tanggal 11 Juli 2022. Ada beberapa pesan Tuhan juga yang lain yang Tuhan sampaikan kepada kami. Saya akan mengetiknya terlebih dahulu dari rekaman suara yang telah kami terima, agar apa yang kami sampaikan itu jelas dan dapat didengar dengan jelas oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya cuma mau berpesan bagi mereka yang sudah menerima cairan itu, seperti kami juga, kalian harus bertobat, kalian harus mengakui kecerobohan kalian, karena kalian tidak bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan dan menerima cairan itu, dan bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan mulai saat ini, dan jangan menerima cairan itu lagi. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk pesan-pesan-Mu yang Tuhan beritahukan kepada kami, untuk kami boleh saksikan kepada semua orang, agar semua orang mendengar kabar kedatangan-Mu Tuhan. Kami berdoa dan memohon belas kasihan-Mu Bapa. Tuhan tolong selamatkan bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya hujan pertobatan terjadi bagi bangsa dan negara kami. Kiranya siapapun yang telah mendengar kesaksian ini, pesan ini Tuhan, agar mereka bertobat dan kembali kepadamu, bersungguh-sungguh di hadapan-Mu. Tuhan Yesus tolong jamah mereka, hati mereka semuanya Tuhan jamah, agar mereka tidak mengeraskan hati mereka,
agar mereka tidak menolak pesan-pesan-Mu Tuhan, agar mereka mau bertobat dan bersungguh-sungguh hidup kudus, mencari hadirat-Mu setiap hari, setiap waktu, mau membaca firman-Mu, melakukan firman-Mu, dan hidup berkenan di hadapan-Mu sampai Engkau datang. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, yang telah jauh daripadamu, Tuhan tolong tarik mereka kembali, agar mereka datang kembali kepadamu dan bertobat di hadapanmu, agar mereka tidak binasa. Dan bagi mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan Yesus, jamah mereka, sentuh hati mereka, agar mereka mengenal Yesus Tuhan adalah juru selamat manusia. Hanya Engkau saja yang dapat menolong setiap umat manusia untuk tidak mengalami kebinasaan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Inilah yang menjadi kesaksian saya. Pesan-pesan Tuhan telah saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Semuanya kembali kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mau percaya, mau tidak percaya, itu pilihan kalian masing-masing. Jangan kalian menolak. Jangan kalian keraskan hati kalian. Bertobatlah itu yang paling penting. Sebab kita tidak akan tahu kapan Tuhan Yesus datang. Kita harus siap. Kita harus siap-siap mulai saat ini agar kita tidak tertinggal dan binasa. Semua ada pada pilihan masing-masing. Saya tidak pernah memaksa orang untuk percaya kesaksian saya. Bahkan Tuhan sendiri bilang, Tuhan tidak pernah memaksa manusia untuk percaya kepada Yesus, untuk datang kepada Yesus. Sebab Tuhan melihat ketulusan hati Bapak Ibu Saudara. Saya kembalikan semuanya kepada Bapak Ibu Saudara. Saya hanya menjadi saksi, saya hanya menjadi alat Tuhan, dan saya mau selalu menyampaikan kabar pesan Tuhan agar semakin banyak yang bertobat. Ini adalah pesan Tuhan, kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya.